bukan menjadi alasan buat berlemes-lemesan. Jangan lemes, jangan lemes. Tetap produktivitas kita. Ini selamat semangat puasanya juga. Ya. Semoga lancar sampai nanti buka puasa. Amin. Biasanya kalau awal-awal nih ya, kita kan sahur tuh semangat banget tuh. Betul, ya kan? asli. Dan biasanya menunya juga enak-enak kalau awal puasa. Iya lagi penuh ya semeja makan. Iya, ada Aduh. opor. Daging semua. Daging. Sampai nyewa meja lagi tau nggak? Iya. Jadi panjang. Buat makanan. Gila, Meja buat makanan. buat keluarga di dalam Iya. Pakai mancing. Lu mancing. Maksudnya buat biliar. Tapi biasanya kan kita kan capek banget tuh kalau mau sahur mata berat. Tuh, iya bener, ada aja godaannya ya. Iya, nih ada perjuangan videonya nih. ngedit. Di makanan standby biar takutnya telat bangun. Tapi Gitu. iya biasanya gitu ya. Lu Ada tidur di samping makan. Tahu nggak tadi yang tidur itu? Iya. Kan ada lauknya, nasi Iya. lauk. Tahu nggak ada ayamnya tadinya? Lah kemana Ayamnya masih hidup. Gak masuk akal. Itu aneh, masih tidur sama ayam-ayam pagi. Bulan puasa bohong lagi. Iya, dosa ya. Tadi pas denger jokes dia tuh udah aneh tuh ibu. Gimana tuh? Gimana coba kagetnya Lagi nih? gimana dia? Ibu-ibu. Ibu lagi nontonnya sama anaknya berdua. Ah. Ini jokes teh. Ini ayamnya hidup tuh. Ya Allah hidup dipakai seragam. Yang harusnya libur disuruh sekolah. Oh lah jadi gara-gara kesel nih gara-gara ATN gitu. Tapi ya, bulan puasa itu kan bukan cuma kejadian momen-momen lucu, ya kan? Pasti ada juga nih nggak tahu teman-teman atau yang di rumah ibu-ibu kalau menjelang puasa tuh makanan banyak banget, Masya iya Allah. kan? Benar. Iya, gorengan yang diserbru sama ibu-ibu. Iya. Maksudnya emang pengen buka puasa itu jadi ajang kita beli makanan apapun itu semuanya. Iya, kayak yang ini nih ibu-ibu nih. Nah, Tuh, lihat itu nggak sih? Nggak percaya. Lapar mata nggak sih? Kayak Pasti. misalnya pas puasa Gua pasti apa aja gorengan gua. Kenapa ya? Ya gorengan di bulan Ramadan itu menjadi berkah. Gorengan-gorengan yang kalau kita nggak bulan puasa kita nggak makan, Ya. itu habis. Pas bulan puasa. Tempe loyo yang kayak gorengan ada begini. Kita Bawa makan netoy, bawa Gimana netoy. tebeloynya? Pak dan nyender. Parah. Tuh, datang tuh tempel lo datang. Tajil. Ada bintang tamu reguler kita. Ini kalau tante datang nih ya, ini rating sampai Bisa banget, bisa banget. Silakan duduk. Silakan duduk, Tante. Tante. Iya sekali lagi saudaranya tuh cakep-cakep semua Kiki saudaranya. Iya dong. Ini kalau ini saudara dari mana ya Ki? Dari ayah kan. Dari ayah asli. Ayah. Ya asli. Ayah kan dia asli Bowo. Tadi kita lagi bahas tante soal ibu-ibu yang suka lapar mata kalau belanja. Mikirnya, anak saya suka, anak saya doyan gitu. Iya. Tapi pas sampai rumah nggak kemakan. Nggak kemakan. Pernah begitu juga nggak tante? Aku belanja ya secukupnya aja biasanya. Kebutuhan gitu ya. Ada apa yang dibeli Iya, biasanya? tajil yang pasti tuh Kalau di rumah. kalau buat aku sendiri yang aku penting banget pokoknya ada teh anget sama kalau bisa es belewah aku seneng banget. Tujuh es belewah. Lewa yang kayak ungu itu ya? Ungu apa hijau? Kalau ungu Orange. Kalau ungu kan Tasya ungu. Iya, benar itu pasti ungu. Iya. Pernahkah kau merasa? Lagi. Malu. Soalnya aku punya videonya MLM nih, Mama Lapar Mata. Coba Ngedit lagi Kiki. Biasanya kalau yang kayak gitu mah cewek-cewek. Cewek-cewek tuh. Kata kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak? Kalau belanja sendiri iya sih kadang-kadang hal-hal yang nggak perlu juga kayak menarik ini gitu kan. Terus ini kayaknya boleh nih buat kapan-kapan. Apalagi gitu. kalau ada diskonnya ya tante ya. Oh, itu banget. Cewek banget sih, cewek Iya, banget. Apa yang dibeli biasanya kalau misalnya pas lagi belanja main comot-comot aja gitu? Ya bumbu-bumbu Nah, itu, bumbu-bumbu. atau Bumbu? atau kayak ya jajanan. Bedak gitu. Enggak, kalau make up sih enggak terlalu. Lebih ke yang buat bulanan di rumah gitu loh. Beda sama aku ya, kalau aku ngambil eyeshadow, liner. Buat mama kan. Buat mamanya mama. dia. Mamanya dia kan buat cuma mama nitip ke aku. dia. Buat mamanya dia. Tapi memang begitu. Yang bahaya itu cewek kalau ngambil sesuatu kayak misalnya bumbu-bumbu itu kan, di rak-rak bumbu diambil semuanya kayak udah, nanti gue mau masak ini. Nanti gue mau masak Iya, ini. bener. Nanti gue masak ini. Iya. Nanti sampai rumah dibuka nih. Apa ya? Ini buat apa ya? Yang begitu ya? Hah? Yang begitu siapa ya? Keluarin dong di istriku. Kak Evi. Niatnya ada, yang penting kan Niatnya ada. niat. Ya kan?
Betul. Apakah akhirnya jadi masak atau enggak Bener, itu persoalan bener beda. banget. Ujungnya saya yang masak itu dia. Ujungnya aku jago masak. Jago masak, Diki jago masak. Ya kalau istrinya Bang Anak Ate. gadis, bini gue lagi doyan masak banget Ki. Enak semua makanannya ya sayangnya ya, makasih ya sayangnya. Emang ada yang nggak enak? Bohong ya? Enggak, tapi benar enak. Lagi doyan masak alhamdulillah. Kalau Kak Ate, istrinya masakannya enak. Enak. Enak ya istrinya masakannya. Siapa yang nggak enak ya? Enggak lagi nanya. Bukan enak. Jadi begini, jadi istriku tuh bisa bikin masak kangkung dengan sensasi yang berbeda. Biasa cak kangkung itu kan masih ada sensasi di gigi itu yang krauk-krauk. Iya, crunchy ya. Kalau istriku makan cak kangkung, itu cak kangkung bisa kayak mie. Begini. Lodoh. Diselondon. Kelamaan di penggorengan saya. Aku lodoh. Iya. Jadi kangkung panjang itu jadi. Nah, saking Lembeknya lodoh. Kalau kangkung nggak boleh lama-lama Dia tuh kan. sayang Bang Diki biar nggak capek ngunyah sebenarnya. Iya. Iya, jadi kayak tapi nggak berasa kangkungnya Ki. Iya. Jadi kita ketelan langsung masuk ke sini aja. Nggak berasa deh. Kan Natena udah punya anak 3, yang udah Iya. nikah 1 ya? Ya, yang cewek yang paling besar. Nah itu ada nggak bekal kayak misalnya nanti kamu harus masaknya tahu nggak apa-apa kayak mama aja nggak usah masak gitu. Oh enggak juga, dia seneng masak dari dulu gitu. Jadi waktu dia ninggalin rumah gitu, aku sih nggak khawatir bahwa suaminya akan jadi kurus gitu enggak. Justru dia jago masak. Dia pinter, dia rajin masak gitu dan ya aku juga seneng lah gitu dia menemukan pasangan yang cocok, yang aku juga ngelepasnya tuh happy gitu ya tanpa beban gitu dan aku tahu ya insya Allah mereka akan bahagia. Itu kan tadi yang pertama kakak udah nikah. Gitu. Yang kedua sekarang jadi DJ. DJ udah lama, udah bertahun-tahun dia Iya, jadi makanya DJ. tuh, nah itu kan nanti sekarang lagi rame banget nih kayak kehidupan pergaulan anak zaman sekarang. Bagi anak tante di dunia malam, ada nggak kayak kekhawatiran tante atau pesan-pesan lah, kamu jangan ini Ana, jangan ikut yang kesini gitu, ada nggak? Iya, secara garis besarnya sih aku percaya sama dia gitu kan. Aku sendiri juga kalau kerja juga sampai malam gitu, walaupun dunianya beda, tapi dulu juga banyak kan omongan tentang dunia. Pokoknya entertainment begitulah gitu kan. Iya. Gitu atau bapaknya juga Katon juga di dunia musik juga begitu gitu. Nah, kita dari kecil udah ajarin pokoknya ya dasar-dasarnya udah kita sampaikan gitu harus gimana. Ya mudah-mudahan dia akan bisa Berpegang teguh jaga sama kepercayaan dengan ya. itu. Tapi maksudnya dia mau berkarir di DJ nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Cukup mengontrol berarti. Kontrol enggak, tapi maksudnya kayak nanya gitu, enggak setiap kali DJ harus minum atau yang gimana gitu kan. Ya dia jaga juga. Jaga Tapi kesehatan. memang banyak kok aku punya teman-teman DJ juga memang yang dia DJ kerjanya malam sebagai residen DJ apalagi jadi DJ yang memang tetap di situ aja nggak pindah-pindah tempat gitu kan dan memang aktifnya tiap malam. Dia pun masih bisa jaga kondisinya, masih sempat nge-gym dan tidak minum, masih bisa. Jadi siapapun itu, dimanapun tempatnya tergantung manusianya. Benar. Malah yang harus dijagain yang sering ke klub-klubnya ya. Benar. Udah lama sih, udah 2 tahun. Iya. Orang belum lama ngajakin dulu. Udah 2 tahun dari hamil sampai lahir kan sekarang belum. Tahun depan ya. Ya silakan. Dia ngajakin jagain aja. Ngajakin mulu Kiki kalau gitu ayo kita ambiar yuk. Tapi emang bener kayak aku kan suka banget sama kayak musik. Musik. Ya musik. Karena kan aku penyanyi ya. Asli, emang kamu kan asli. Aku Suara- melihat suara tenor dunia. ya? Iya, aku tenor. Baru 3 bulan enggak. Cicilan dong. Cicilan. Harus melihat. Melihat kan kamu kan? Ada live musik, ada Iya, apa? iya, Banyak hiburan. tergantung kita hiburan Tapi ya. benar-benar nggak semua orang yang seneng pergi ke klub itu artinya dia orang yang Negatif. nakal atau apa gitu. Setuju. Sama sekali enggak, I like. gitu. Apalagi kayak kita kan pekerja-pekerja penuh hiburan, masa kita nggak terhibur? Tapi kalau aku dulu ya, kalau sekarang jam-jam malam gitu udah ngantuk. Umur ya. Anwar juga masih sering Bagaimanapun juga ya, di klub Pak. masih suka-suka joget-joget. Oh masih aku. Sawer tahu. Sawer. Gini-gini aku banyak yang cintain di sono. Benar deh joget-joget dia naik ke meja ya. Naik meja. Naik ke meja disuruh turun. Mas turun ini pagi sore. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan kemanapun kau Ya. Saya itu terkenal dulu sebagai cewek yang melo. Iya, yang keibuan. lembut.
Ada zaman dulu kan nggak ada istilah soft spoken ya? Nggak ada. Nah, zaman dulu soft spokennya nih, Lia kalau ngomong tuh lembut, Lembut yang tapi kayak jangan kira. sabar Iya gitu kayak ya. gitu. Jangan kira dia dulu ada pemain lawak juga. Ah, komedi juga. Komedi juga. Komedi juga. Prepet juga mulutnya. iya. Main di mana? Dulu Lenong. ya Lenong di mimpi. awal-awalnya di warung warkop gitu kan sama Oh iya, Dono. oh iya. Kamu sering nonton nih sebagai cewek-cewek cantik kan? Iya. Yang disukain sama nonton Iya. warkop. Tapi ada videonya dulu nggak? Katanya mau lihat videonya. Ada yang Lenong Ada, Mimpi? Ada ya? tapi juga Coba deh ada yang Lenong Lenong Ada Mimpi. Lenong mimpi nih videonya nih. Oh, Lenong Mimpi. Bisa secerewet itu ya, prepet itu ya. Tahun berapa tante? Berapa ya? Aduh, tahun-tahun 90-an. 9 Belum mungkin lahir 9 kita. 93. iya, 90-an lah. Kok bisa tante aja main di Lenong Lenong Mimpi? Rumpi, oh. Iya. Diajak sama Hari The Fretters. Terus ya udah belajar lah gitu kan. Seru banget. Kita tuh main banyak live-nya juga. Jadi kayak di Pasar Seni Ancol tuh. Oh iya. Kita Itu main suka live di tempat situ. Terus seniman-seniman kumpul di sana lama-lama ya? baru akhirnya diambil oleh stasiun TV. Terus kita rutin. Nah kalau yang tadi tuh potongan dari film kayaknya. Oh, Buat film. filmnya Film. juga. Maaf Beda, awalnya film dulu atau awalnya? Enggak. Awalnya kita main tampil live. Awalnya tampil live, ya. Ditanggep gitu lah, Ya, ditanggep gitu lah, kayak Leno gitu ya. gitu. Terus abis itu diambil TV, dibikin kayak series, Oke. terus ada filmnya. Dibikin filmnya. Sempat nonton tuh ada ini kan, ada Juwita. Ada Juwita, Ada Tata Juwita, Dadu, Tata Dadu. Tante Debbie. Debbie Begitu Sahernia, Menu, ya. Coba ya kita itu yuk remake. Reka Adegan, aja. Boleh, Dia dong mau lihat tante berperan jadi anak Betawi. anak Betawi ya, jadi nyak-nyak Betawi. Anaknya Betawi. Aduh udah 30 tahun yang lalu aku Ceritanya lupa. Diki jadi anak Betawi ya. Jadi anaknya Anak Rangga. Betawi. Mama aku, Ma. Ketinggalan zaman. Ceritanya, tante punya anak, tapi anaknya mohon maaf belum sukses. Ya. Nah kita bertiga nih, anak-anaknya udah sukses. Yang di balai gitu, yang di balai nyantai gitu. Udah siap? Kamera rolling, action. Deke. Main yo. Main bola. Ayo kita nongkrong di Butet. Ah, apa tuh? Buaran teater. Tar dulu dah, ini gue lagi di nasihatin terus sama emak gue. Tunggu. Ngapain lu pada dateng sini? Mau ngajak mainnya, Ngajak main, si Dikinya biar kagak nganggur. Kagak bisa. Udah pergi no solo. Kasian kasur tuh dipakai rebahan sampai tangannya dalam. Kasian. Sampai lenggok. Lu tuh kalau mau Nya, main sekalinya. Lu pilih-pilih. Masa kayak beginian nih dijadiin temen? Nah, kita sudah Emang kenapa suksesnya, kita kita orang kaya. Kita orang kaya. Anak gedongan. Iya juga ya. Kita ke supermarket yang dibeli komputer kasir. Gitu. Sampai. Orang kaya. Nah, Ayo lu Diki sih. kabur aja. Lu sih kerjanya molor mulu. Orang belum dapat kerja bagaimana sih? Kita juga Kagak kalau ada dapet- usahanya. Mak, dulu dah sekali ini mau keluar aja sama dia, boleh nggak? Ya, boleh lah, Tante. Boleh lah, Nya. Baru nyari Nya, kerja nih. Nya. Nok. Lu janji bener lu besok cari kerja. Iya, besok dah kalau nggak hujan ternyata. Kalau nggak hujan, Kasian, kalau hujan Nya. mulu. Biar dapat duit juga dia, kasihan. Ya, Token main listrik lah. bunyi bukannya diisi malah diiringin gitar sama dia. Joget dong dia. Boleh ya, kali aja ya. Kemarin udah nggak boleh keluar. Lihatnya, boleh dehnya, yuk. Iya. Udah bujuk lama banget. Jangan Jalan, jalan, yuk, yuk. Sampai asem. Sampai kagak bener nih anak-anak nih. bujuk lagi. Bagus lo aktingnya. Kagak udah. Tapi emang orang Betawi. Ya nggak ada Betawi-Betawinya lah. Orang Belanda ya. Belanda lo ini Belanda. Betawi orang dongkrak ya kan. Company. Betawi KTP tinggalnya. KTP. Tinggalnya di Jakarta. Siapa tuh? Jangan-jangan orang Belanda beneran ini. Ada aja yang datang. Perdomeh yang datang. Pedomse. Gibe mana nasi goreng. Siapa sih? Siapa sih? Kenapa? Salah. Nggak boleh. Apa? Biarin aja. Mau pakai kalung seberapa banyak kek? Emang orang kaya? Emang nggak boleh jadi orang kaya? Kaya raya, mempesona tidak tara dunia. Kalau ada modelan begini, Ya ampun, telepon Tenopi. Kenapa? Telepon Pratiwi. apa kabar? Apa kabar? Tante ada yang marah-marahin aku. Jangan marah-marah. Nggak tahu siapa itu tetangga-tetangga. Ada yang marahin tante, berani-beraninya dia. Duduk tante. Biasanya tante yang marahin orang. Iya. Tante silakan duduk tante. Di mana di mana? Di mana? Nanti duduk di tengah boleh, boleh. Di mana aja boleh situ. Nah. Atau aku di pangku aja. Jangan. Tadi kopi pang. Boleh di
Tante Helsin yang selalu bikin emak-emak kita rebutan remote TV. Ini masih Betawi loh Ki. Kita pengen nonton kita pengen nonton Shinchan, mak kita pengen nonton Tante Helsin. Betul. Iya benar. Benar, Yang bikin mama aku kalau di rumah saban hari itu ya suka marah-marah. Ya. TV sampai rusak diketok-ketok sama mama aku. Jahat banget nih orang. Gara-gara nonton tante. Astaga, sampai sebegitunya. Iya. Ada jangan-jangan mama kamu itu yang mukul-mukulin aku. Betul kan? Aku dipukul-mukulin sampai mau tampar segala. Itu jangan mama kamu. Sabar Tante. Sakit tau gak sakit tau gak pukulin kayak gitu. Ambil handphone dong memanggil Novi Pratiwi. Sabar. Sabar, bukan cuma ibunya Anwar. Iya. Ada banyak ibu-ibu lain yang kalau nonton sinetron emosian ya. Aku udah edit video. Udah di depan TV banget loh nontonnya loh. Dekat banget. Kesel banget Itu bilangnya. khasnya emak-emak ya. Maksudnya Iya sih, memang. dia suka acara itu, dia nonton, dia kesel tapi tetap ditonton. Iya. Juga tapi diganti nggak mau. Dia marah juga tapi remote dipegang sama dia. Bener, Itulah efeknya. hidupnya emak-emak. Emak-emak ya. Dan katanya tante pernah dicegat di jalan juga. Oh iya, jadi waktu itu kan mamanya Nia Ramadhani ulang tahun. Terus pulang nih jam 12 malam, rumah aku waktu itu di Bintaro. Kaca mobil transparan, Iya. masih ABG. Oh, Iya benar. kan? Tiba-tiba kita lagi ngomongin tante aja, tante itu lucu banget, dia kecentilan gitu. Tiba-tiba ada anak kecil lewat. Berhenti di tengah mobil nih. Mobil kita sendirian waktu itu, lampu merah. Ibunya bawang putih! Tiba-tiba dalam sekejap mata, itu dari kanan, dari kiri, semua orang datang ngepungin mobil. Jadi mobil aku itu dikepungin oleh puluhan orang, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai naik-naik ke kap, sampai ke belakang, kayak film zombie. Gini semua di kaca. Ibunya bawang putih. Aku di dalam bingung. Astaga, ya Allah, sayang ini kita masih ngapain? Suami aku, adik aku, Nesi, ibu, terus gimana nih kita? Kasih duit, gimana cara kasih duit? Karena kan kalau kita maju takut ditabrak. Jalan di luar kasih duit. Aduh, itu beneran deh. Terus aku sempat mikir, aneh banget ya orang-orang ini dari mana? Akhirnya gitu kan. gimana tante? Lepas dari Itulah ya, pukulan itu? karena memang aku aslinya baik hati, betul. akhirnya mengaji, Betul sekali, ya. Pandai menabung. pandai menabung. Tiba-tiba datang keajaiban. Apa tuh? Itu dia. Ambulan. Bapak polisi. Polisi. Patroli datang. Ambulan tinut. Itu ada apa? Kumpul-kumpul di sana. Bubar. Aku nggak ngerti deh. Kalau 1 menit aja itu polisi nggak muncul, kayaknya mobil udah hancur. Digotong kali ya sama mereka ya. Ibu bawang putih. Ibu bawang putih. Ibu bawang putih. Orang habis sekolin ya? Soalnya aku kira mobil digituin tahu. Serius? Karena saking banyak yang ngefans sama aku waktu itu Keren. kan. Mobil aku diginiin tahu. Di daerah Pesing ya waktu itu. Oh dia pasti. Tahu tuh. Di luar kota diginiin. Di Oh, ini. tapi kamu lagi jumpa fans. Aku kan nggak lagi jumpa Iya, fans. lagi di luar, lagi biasa aja. Traumanya tuh, Karena mau diserang beneran gitu ya. itu diserang beneran. Tapi kata tante trauma, tapi habis itu nggak kapok ambil peran antagonis atau Iya, gitu terus. Gensi pada belum tahu nih. Iya. Segalak apa tante Helsin? Oh, coba dilihat. Kita Coba kita lihat, ini contohnya. Mobil jahat banget. Jahat banget ternyata. Jahat banget. Iya tuh. Sampai pada ngotot-ngotot matanya. Jahat. Udah Ibu bawang putih. Saya dagang bawang putih. Kita usir dari kampung kita. Oh, Tapi satu pertanyaan aku deh, mohon maaf. Dua juga boleh nggak apa-apa. Dua nggak apa ya? Itu kalau misalnya acting kayak gitu, Ya. memang udah ditentuin, emang bawaan, apa emang sukanya marah-marah? Natural. Karena kan emang kalau kita lihat ya, semua sinetron yang pernah diperanin kan kayaknya marah semua, nggak pernah yang soft spoken, nggak pernah yang penyabar. Pernah. Di mana nggak ada? Iya, kemarin film layar lebar itu jadi ibu-ibu yang menderita, kisah nyata. Tapi nggak kasihan orang lihatnya. Jahat, tetap jahat nih orang. Ini jahatnya. Karma kan gitu. Kenapa? Bisa ngambil gitu? Ya mungkin gini kali ya, muka Helsi itu kayaknya cetakannya memang agak galak ya. Jutek gitu ya. Jadi setelah aku sadarin, oh oke, mungkin Allah udah kasih anugerah. Emang dari sononya. Iya, Cetakannya begitu ya. cetakannya, Kenceng. ya, kenceng. Tapi kalau aslinya mah don't judge is book by Di kayak jangan, aslinya mah baik orangnya. Baik. Tapi lain hal sama Mbak Ira. Nah,
dia suka kamu Peran? dapat kan kalau di Perannya yang- sinetron kan perannya kan yang baik-baik gitu. Tersakiti. Ada orang yang nyamperin suka nepok-nepok pundak itu kasihan ya. Sabar ya. kamu, sabar Kan hipnotis ya. Enggak dong. Iya Enggak, paling nyabar-nyabarin. paling nanyain sih gitu. Aduh itu digituin kok nggak ngelawan sih gitu. Lawan dong gitu. Ya paling kayak gitu sih. Iya, kesel pas yang cabein tuh. Cabe. apalagi pas sinetron yang ini ya, Zaman kisah sedih dulu, di hari Minggu kisah ya. sedih di hari Minggu, itu kan tadi bener-bener bener kayak iya disiksa habis-habisan. bentar-bentar nangis. Heeh. Tapi nonton kan gregetan lawan. Bisum. Kalau Mbak Ira kan gitu ya, kasihan. Aku pernah lah, aku ingat banget ya. Ceritanya Bawang Merah Bawang Putih jumpa fans ke Malaysia. Iya. Ya kan, aduh sambutannya luar biasa banget. Sampai-sampai di sana itu, kalau di sini tuh kayak semacam kayak parlemen gitu ya. Itu mereka rela berhenti dulu rapatnya buat nonton film sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Gokil gak sih? Gokil itu Terus gerakan. tadinya aku pikir itu mah cuman angin-angin Iya. surga aja supaya gue mau datang ke sana menghibur gitu. Begitu sampai ke sana beneran loh itu ada karikatur yang bikin parlemen kosong karena semua pada nonton sinetron Indonesia. Iya. Nah waktu pas aku sampai di bandara, sampai dong ya kan udah cantik-cantik Iya. sampai di bandara. Tiba-tiba ada anak kecil. Tetap ya. Sampai luar negeri loh. Di bandara lagi jalan kan cantik gitu kan. Ya, gitu. disambut. Orang jahat dia. Gak apa-apa emang udah begitu bawaan nasib gak apa-apa. Jahat. Kan galak-galak menghasilkan. Tante bakal kaget kalau ada orang jahat apa? Hah, orang sehat. Kemana-mana tetap di OTW kalau begitu. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini. Nice dream. Tentu kalau Siti bareng sama Tante Ira atau Tante Helsi juga kita harus siap sedia, harus on time. Betul sekali. Tapi bukan sama mereka juga, sama semuanya harus on time ya. Panutan gue kan selalu on time kan kalau di hotel. Asli. Gue sampai ikutan ngeset sama kamera ini sih. Ngapain lu, vendor? Ada kerjaan. Itu mah double job. Nyebong itu namanya. Dia mah dari Rebo udah di sini tadi. Nginep. Syutingan Kemis, Rebo udah di sini. Ya, padahal Kamis nggak ada. Adain lah. Tanggung ya udah di sini ya. Ada terus. Bahkan ada ceritanya Tante Ira pernah sampai ngomelin Komen siapa? artis juga karena telat. Tapi telat itu kelewatan. Makanya saya putar balik waktu itu. Bang Diki udah buka kacamata tadi. Jadi emosi ya. Nggak jadi emosi. Benar Tante itu. Ya dulu pernah sih gitu. Aku sebetulnya jarang sekali negur kan kalau telat tuh kayak misalnya kalau telat-telat setengah jam, 1 jam itu tuh masih ya udahlah kadang Jalanan, macet atau macet. apa ya bisa dimaklumi. Tapi ini callingan pagi datangnya siang. Ya, aduh, itu keterlaluan. Bener-bener siang gitu. Jadi berjam-jam ada telat. Ya telat 5-6 jam. Oh, itu lama Bukan sekali. telat, cuma lupa. Kagak baca callingan iya. Apa yang tante lakuin? Ya enggak sih aku ajak ngomong berdua. Oh, berdua aja gitu ya, ngomongnya. Maksudnya aku enggak yang marah-marah gitu enggak. Aku ajak ngobrol berdua. Maksudnya ini kan kita kerjasama Iya, gitu iya. semua apa menyangkut banyak orang gitu. Kalau kamu sendiri kayak gitu itu menyakiti hati banyak orang juga gitu. Selain jadi kerjanya susah tapi orang tuh kan nggak enak gitu. Maksudnya disuruh nunggu berjam-jam, nggak ada kepastian. Terus mungkin sebetulnya dia udah harus sorenya ada acara lain bisa juga gitu kan. Iya. Kan menyangkut banyak sekali manusia gitu. Jadi Nah, kalau aku janganlah nih- kayak gitu. Abis itu lumayan. Abis itu udah nggak lagi. kuat Kalau lagi sepil nggak sama siapa? Inisialnya deh. Kan udah berubah gitu. Baik. Siapa? Kamu yang tahu. Lagi cewek? Enggak. Yang pasti udah jadi oke gitu. Tapi kalau Helsi beda lagi. Malah ini baru. Sebut nama. Coba gimana? Ini nih. Sebut nama nih. Jadi Sampai waktu itu pindah lo. gibah banget sih kamu. Tapi seru tau kalau ini tebak-tebak buah manggis. Di media sosial kita juga pada komen tahu. Iya, betul. Sampai sih ibu-ibu udah ngikut jadi. Jadi pernah kalau ini cowok, cowok senior, ganteng. Senior. Tapi agak-agak gengges bicara masalah waktu. Nah aku tuh syutingnya barengan sama dia terus. Terus aku bilang, kok bisa gak sih syuting tanpa dia, jumping aja gitu. Gak bisa Mbak Helsi, karena nanti tiktokannya gak dapet. Sama nggak on time juga bagaimana Tante?
Nah sama nih kayak yang Mbak Ira cerita, callingan pagi datangnya maghrib. Kita lupa kali. Itu namanya bukan nggak baca callingan. Emang belum deal itu. Terus yang tau gak yang kurang ajarnya nih ya? Kenapa? Itu kru semuanya manas-manasin Helsi supaya ribut sama pemain ini. Iya Mbak, dia udah kebiasaan Mbak. Iya Mbak harus tegur. Terus aku mikir kan, oke kalau misalnya gue tegur, nanti nggak enak hubungannya. Jadi nggak nyaman syutingnya. Syuting nggak nyaman. Terus tau gak aku istighfar. Ya Allah apa yang mesti gue lakuin nih? Gue Akhirnya kita tegur apa kenapa? enggak? Iya. Tiba-tiba itu orang datang, kucuk datang. Helsi, kita sholat maghrib bareng yuk. Atau gue langsung juling. Mau marah enggak? Oh ya sudahlah. Nanti Ajak sholat, iya. Habis Habis sholat sholat. maghrib aku coba ngomong dari hati dia. Iya. Kenapa sih permasalahannya apa? Kenapa datangnya lama banget? Gue datang dari pagi, lo maghrib baru datang. Terus dia cuma ketawa doang. Lah, serius? Gue curiga itu mah. Ketawa doang. Ini ngapain Ki? Searching lawan pemainnya siapa aja nih? Tapi ketawanya dia besoknya berubah. Oke lah. Ketawa dia besok berubah. Tapi paling nggak aku udah bilangin bahwa cara kerja dia itu mengganggu aku karena Iya, aku nggak bisa pasti syuting. iya. Dan banyak orang. Dan ternyata banyak orang juga Semua terganggu. kan juga nunggu. Iya, timetable-nya jadi hancur udah kalau gitu. Gak mood jadinya ya. Udah punya anak gede, beranjak dewasa nih ya beranjak kan dewasa, sekarang. betul. Ya tadi bener kan soal gadget itu, jangan-jangan juga maksudnya ya kita juga begitu sebagai anak, kadang-kadang main HP mulu. Tapi sebagai orang tua kita sebel liat anak kita main HP mulu. benar. Lo ngerasain hal yang sama. Iya sih. Kayak gini nggak videonya? Coba lihat videonya. Helsi gimana anak-anaknya? Kayak gitu enggak? Iyalah, anak-anak kan memang begitu ya, banyak kan entar-entarnya. Terus kalau misalnya udah entar sih, aku cuman bilang gini aja. Aku masuk ke dalam kamarnya, buka pintu, terus diem dulu, 1, 2, 3 aku hitung, terus dia nengok kan, dia bingung kan, aku mau ngapain? Liatin aja gitu. Mau bunda marah-marah kayak di sinetron? Atau rapikan dapur dan kamar. Udah gitu aja. 1, 2, 3. Ya bunda ya. Enak ya. Enak kayak di sinetron. Ada contohnya ya. Iya. Kalau aku nggak bisa tuh pakai trik itu nggak bisa. Karena sedih di sinetron sedih. Walaupun aku pernah main sinetron jadi antagonis gitu ya. Itu anak-anakku tuh sampai yang, ih, Mama ternyata bisa galak juga ya. Gitu. Jadi aku cuma bilang, nah camkan. Ingat Mama bisa galak kalau perlu gitu. Tapi ya kalau masalah main HP, kita orang tua juga suka pegang HP juga sih gitu. Dan kadang-kadang juga anakku masuk kamar terus duduk samping aku, nggak ngobrol gitu, tapi pokoknya yang penting kayaknya deket gitu kan, terus sama-sama main-main lihat-lihat HP. Kalau aku banyak kan ya baca WhatsApp atau lihat Instagram gitu. Kalau anakku mungkin ya TikTok dengan apa gitu. Terus yang aku bingung tuh ketawa-ketawa. Apa yang lucu sih? Kayaknya semuanya lucu gitu. lucu ya? Iya, ketawa mulu gitu. Ya kadang-kadang kita tuh kepo sama apa sih yang ditonton sama Sama anak-anak. anak-anak gitu. Jadi kayak kita pengen tahu jadi kayak begitu juga. Iya. Terus pas lihat, nggak berapa lucu juga. Beda sama humornya ya. Beda banget gitu. Tips dong cara merawat atau membesarkan anak cowok sama anak cewek, kan ada beda-bedanya. Iya, beda-beda. Kan aku juga Ibu punya ya, anak, punya anak nanti satu. akan punya anak juga, mungkin Iya. bisa diajarin gitu. Kalau anak cowok harus diapain, anak cewek harus diapain bagusnya. Treatmentnya perbedaannya seperti apa? Kalau aku sih sebetulnya nggak terlalu beda-beda banget ya gitu. Tapi kalau ke cowok kan harus lebih ditanemin rasa tanggung jawab gitu kan. Nantinya kan dia akan jadi kepala keluarga gitu. Kalau ke anak perempuan lebih ke kelembutannya gitu, care sama lingkungan. Tapi aku juga ke cowok juga care sama lingkungan itu juga iya gitu. Jadi nggak terlalu beda-beda banget. Ada poin-poin aja yang memang ya secara gender memang ya udah gitu. Laki-laki tuh memang harus lebih punya Power kayak gitu ya. fighting Fighting. spirit juga untuk bisa berhasil nantinya gitu. betul. Bukan berarti tapi yang perempuan enggak, tapi porsinya aja. Oh ya lebih ke situ ya. gitu kan, jiwa-jiwa responsibility-nya, tanggung jawabnya terhadap keluarga, mikirin. Kalau aku kan memang karena anaknya dua-duanya kan perempuan. Oh. Jadi lebih bahasanya lebih ke bahasa perempuan sih. Iya, Jadi iya. lebih suka ngobrol, cerita, diskusi. Terus kalau andai kata ada aturan-aturan di rumah yang mereka nggak fokus, nggak konsekuen,
memang ternyata anak-anak itu memang nggak bisa diomongin sekali gitu katanya kan. Harus berulang-ulang. Harus Berkali-kali ya. berulang kali. Jadi memang akhirnya aku belajar namanya kalau jadi orang tua harus sabar. Iya, iya. Sabar. Gitu katanya. Tapi Sabar ketika melotot. ngajak ngobrol, ngajak diskusi gitu juga nggak cuma ke anak perempuan aja. Even kalau punya anak laki, Iya, laki-laki juga enak ya. kok diajak ngobrol, bisa curhat juga tentang Iya. kesehariannya. Tapi dulu aku pernah sih ada di fase yang ketika ngobrol lu marah-marah. Itu kapan itu tante? Pas dia fase remaja atau? Remaja pas anak aku yang pertama tuh SMP. Oh, Jadi SMP ya. jadi memang lagi itu kali ya. Pencarian jati asli Pencarian ya. jati diri. Jadi asli di Bekasi mesti cari. Ngapain jauh? Udah di situ dia. Terus sampai akhirnya aku bilang, "Nak, kayaknya capek banget ya, Nak. Kita hidup kalau ngobrol, kalau ngasih tahu tuh harus marah-marah. Bisa nggak kita hidup sebagai manusia, bukan kayak di hutan gitu kan? Kalau di masa aku teriak-teriak, kita bisa kan ngomongnya pelan, sekali, dua kali langsung dipahamin. Dari hati ke hati. Iya. Security dong itu mah namanya. Hati-hati emang Fase-fase gini. berat tuh memang kayak anak-anak ketika lagi SMP, SMA tuh. Masa Iya, peralihan Yang ya. lumayan ya mereka mencari jati diri dan orang tua tuh udah bukan jadi patokan, yang jadi patokan mungkin teman-temannya dan sebagainya gitu. Tapi nanti setelah itu lewat akan jadi sahabat kita bener gitu. Iya, iya. Nah, Gantung dari orang Aku tua kayak kan sahabat ya. sama Iya. anak. Deketin kita gimana kan Iya. biar orang tua kan sekarang banyak ada yang orang curhat sama temen-temennya karena ada pendekatan sama Teman-temannya dirangkul juga. Dirangkul. Nah, betul. Iya, jadi temennya diajak dia buat diajak rumah ya. ya, ajak makan bakso. Oh, minimal bakso. Traktir. Karena diam yang paling baik adalah diam tapi hatinya berbicara. Jangan diam aja tapi tiba-tiba minjem duit. Siapa itu? Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya ini dada isinya kau Ini dia. Ini pas banget kan lagi bulan puasa. Biasa kalau bulan puasa itu kan ibu-ibu ya kan semua tante-tante kan menjadi inspiration untuk makanan buka puasa. Oh, inspiration. Guys, biar kita lintas negara for today, aku ini udah masak dari kapun kram. Dari Thailand. Ini ada pad thai. Hai. Tuh ini enak banget. Butainya mana butai? Nggak ada dong, butai. Apa Thai? Itu ibu-ibu. Jadi ini bisa buat menjadi inspirasi buka puasa. Ya, ini apa? Ini ada kesukaan tante. Ada es alpukat mocha. Aduh enak banget. Ini masih jam 9 kok kita udah buka puasa? Ya kan ini buat ini aja, buat nyetok nanti. Terus caranya gimana tumpah tuh? tuh. Bahkan, aduh kamu nggak sabaran ya mau buka Iya, puasa ya? Dipegang-pegang. Jangan maunya ini. Bukan. Masih berapa jam lagi nih? Kita bungkusin. Bungkusin. Asik. Ini tenang aja. Makasih. Masakannya aku yang masak semuanya. Thank you. Gitu. Kenapa lu nyengir-nyengir? Bulan puasa kalau bohong kan itu batal puasanya. Aku nggak batal, kan aku yang ngasih resepnya, Mbak Ina yang masak. Gitu. Buat ibu-ibu yang ketinggalan resepnya, bisa lihat resepnya ada di Instagram kita. Obrolan tiap waktu asik banget. _7. Aku lihat. Lihat Kita ya, belajar banget. semua resep 30 menu ada buat buka puasa. Bukan saya yang masak, Mbak Ina yang masak. Takut batal. Iya, ngobrol lagi yuk. Ngobrol. Ngobrol. Ini aku bawa ya. Bawa. Thank you, aku suka banget alpukat. Kan? Balik lagi. Nih, sini tante. Ngapain? Padel. Kita Alhamdulillah kan. Asik. Enak banget tante. Ngobrol-ngobrol dapat bingkisan. Dari kamar, dari Seneng kamar. deh. Iya, aku masak tadi. Masak lagi. Masak lagi buat rumahnya kan buka puasa kan. Mohon maaf. Habis umroh masih bohong nih. Ya benar. Oh benar. Tadi juga tahu aku mau thank you so much ya. Ya. Udah ngasih hadiah buat kita. Ya, tante juga punya usaha, dia puding kelapa ya tante. puding kelapa. Aku lagi produksi puding kelapa batok ala Thailand gitu. Jadi bisa rajin. jadi waktu itu aku sempat syuting iklan di Thailand. Terus makan di sana kok enak. Terus sampai di sini kan susah nyarinya. Terus aku kulik-kulik sendiri akhirnya aku nemu yang versi aku lah. Jadi jadilah itu puding kelapa batok ala Thailand. Inovasi sama tante ya. Iya. Makan sekarang kita ya. Jangan. Puasa. Pas buka puasa. Itu pengerjaannya lama banget loh. Lengkap banget. Pengerjaannya lama banget itu puding kelapa batok. Oh, masa itu gimana tante cara bikinnya tuh? Ya kan dari kelapa utuh Ya. dipapas, terus dikupas, terus dirapiin, terus baru masukin pudingnya, dibikin dingin. Aduh jadi Effort lewatin ya. fasenya
6 jam lah kurang lebih. Wow. Gitu. Ada perjuangan di satu buah kelapa ya. Abang-abang yang manjang belum pada turun. Suka ya, belum pada suka ya. Gak masuk akal lu ya. Kalau Tante Masa Ina, abang belum turun. ada nggak udah usaha kayak Tante sih bisa Ya. kita bantu promosiin di sini? Iya di sini. Nah, Aku enggak sih, enggak ada. Enggak Atau ada. rencana, coba rencana nggak apa-apa deh. Rencana mau buka apa? Nanti kita promosi di sini ya. mie nyemek apa mie nyemek gitu, mie Nanti nyemek. deh kalau ada aku kesini ya. Iya ya. Tapi sementara ini kalau aku Iya. kalau punya Iya, iya, waktu iya, luang, iya, iya. aku senengnya jalan-jalan kek atau istirahat aja di rumah. Gitu. Oh. ya. Kalau akhir jalan-jalan kemana? Terakhir ke Spanyol. Wow. Spanyol lah. Spanyol. Ketemu Puyol, berarti ketemu Apa, Puyol. ikut kompetisi nari di sana. Dance. Keren banget. Tante ini ya salsa. Jawa, nari Jawa. Oh dari Jawa. Dari Jawa klasik. Tapi kalau yang kemarin kebetulan ada campuran modernnya sedikit gitu. Pasangan tante, nama nari pasangan atau tante sendiri? Enggak, rame-rame satu grup. Sempat viral di TikTok waktu itu nama ini ya. Kak Ariel Tatum nari juga ya? Oh, kalau Itu itu, acara apa itu, itu? itu di Osaka, itu beda. Oh beda acara lagi? Itu di Jepang, itu nari juga. Oh iya. Bawain Seru tante. banget sih. Nari. Aku Jawa. Bukan ngagetin. Kalau Tadi lu ngagetin. Ya, Ariel Tatum Jaipongan, aku, Iya, iya. aku nari Jawa. Itu ada perkumpulannya apa gimana? Iya sama Arkamaya Sukma aku kalau perginya. Oh, ikut dong boleh gak sih? Mau ikut nari? Kamu juga lu penari kan? Lu pernah nari? Tari piring, kayak tari piring. Iya tari piring bisa aku. Iya. Teng 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 teng. Bisa sampai tidur-tiduran nggak? Enggak. Bisa sampai guling-guling nggak? Enggak. Bisa sampai ngelempar Nggak, ada lagi, ada yang diinjek. Aku piring. Biar tambah seru kita main game. Oke. Kita main game Siska. Apa tuh? Siapa sih kamu? Siska, siapa sih kamu? Siapa kamu? Oke. Main gamenya siapa aja, Eko. Ki? Tadi kan Jadi Tante gimana kan tuh maksudnya, Ki? artis senior. Betul. Kenal nggak sama nama-nama ini? Nah. Oh, artis junior. Sejauh mana pengetahuan dia tentang artis-artis zaman sekarang? Betul. Kita main ya. Ya. Yang pertama ini dia. Siapakah dia? Oh, Silakan. ini Ayo. apa namanya yang main Ipar Adalah Maut. 1, 2, 3. Siapa namanya? Karamoy. Angel. Angel Karamoy. Bukan. Oh itu apa Davina ya? Oh ini bagi dua. Pengecoh. Davina Karamoy. Yang satu Karamoy, yang satu Davinanya aja. Iya. Oh pengecoh, aku pikir tuh kamu baik hati loh. Lanjut. Ayo, marahin. Biasa loh ini. Kadang mau kasih jadi pengecoh ya. Tapi mohon maaf, Tapi lumayan lah, kita dimarahin. setengah Davina Karamoy. Dimarahin sama Mbak Ira, kita nggak takut ya? Nggak takut. Tetap ganti pokoknya. Ya, bisa loh kamu. Coba tanya Ibu yang marah. Kalau mama aku mah, nampol. Langsung fisik. Masuk fisik. Betul, Davina Karamoy. Poin. 50-50. Lanjut ya. Ini dia yang ketiga. Ah, ini baru gigi. Nah, ini kayak Tadi baru Ini mirip. Oh iya. Mirip ya? Iya. Siapa dia? Aduh siapa sih? Aduh kemarin rame. Lagi rame juga ya. Oh Iya, iya. namanya kan apa Tante? Temennya itu. Ini no. satu lagi. Nah. Abang kita bersama. Ini aduh. Surya. Surya. Lanjut. Udah insomnia. Pondok Oh iya. Ting Ting ya? Oh ini sih. Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Siapa itu? Ini anak Mirip ya? anak salah satu artis senior juga, anak Kang Ferry. Oh. Cinta. Siapa? Aduh lupa namanya tapi tahu. Meh. Lea. Yang main film Cinta. ADC. ADC Iya. yang baru kan. Nah, ini. Ini lagi rame banget nih. Siapa? Aduh ini adik aku, anak-anakan aku. Istrinya Abi siapa? Siapa? Istrinya Abi namanya. Aduh. Umi. Umi Kuairi. Ini siapa? Nah. Oh itu. Wenggo. Fajar. Iya. Tapi saya familiar tuh masih familiar muka ya. Kayak Iya, lupa iya. nama tapi masih ingat harga biasanya gitu. Bukan harga. Barang belanjaan. Kita ingat price tag-nya. Gitu. Mbak Niki gitu kan? Kamu tuh yang 2,5 bukan sih gitu kan? Bukan kamu sih. Apaan 2,5? Iya. Maksudnya kamu tuh yang ingetin aku barang yang harganya 2,5 kan? Buang-buang aja, Ki. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan OTW. Jangan lupa selalu saksikan OTW jam 8.30 Sabtu Minggu hanya di Trans7.